Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan syafaat malam. $1.11. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Sally adalah seorang gadis kecil yang berumur sekitar 8 tahun. Satu saat ketika adiknya yang bernama George sakit, ia mendengar ayah dan ibunya berbicara. George ternyata menderita sakit yang sangat parah. Satu-satunya kemungkinan untuk menyelamatkan George adalah menjalani sebuah operasi yang mahal biayanya. Tapi mereka tidak punya uang untuk membiayai operasi seperti itu. Sally mendengar ayahnya dengan lirih berkata kepada ibunya, "Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan George sekarang." Mendengar itu, Sally segera pergi ke kamar tidurnya. Ia mengambil celengan dari tempat persembunyiannya. Ia membuka celengan itu. Dia meletakkan semua uang yang ada di dalam celengan itu di lantai. Ia menghitungnya dengan sangat cermat sampai 3 kali. Ia berdoa agar Tuhan menolongnya untuk membeli mukjizat yang dibutuhkan adiknya. Dengan membawa uang tersebut, Sally menyelinap keluar. Ia pergi ke toko obat di sudut jalan karena itu tempat terdekat yang ia tahu untuk mencari pertolongan. Ia menunggu dengan sabar sampai sang apoteker memberi perhatian. Tetapi apoteker itu terlalu sibuk dengan orang lain untuk bisa diganggu seorang anak berusia 8 tahun. Sally berusaha menarik perhatian sang apoteker dengan menghentak-hentakkan kakinya, tapi tidak berhasil. Akhirnya ia mengambil sebuah uang koin dan melemparkannya ke kaca etalase. Berhasil. "Hei, apa yang kamu perlukan?" tanya sang apoteker dengan ketus. "Aku sedang bicara dengan saudaraku. Kamu mengganggu saja." "Tapi Pak, saya juga ingin bicara denganmu tentang adik saya." Sally menjawab dengan lirih, dengan nada sedih. "Adik saya sakit dan saya ingin membeli mukjizat." "Apa?" tanya sang apoteker. "Papa saya mengatakan bahwa hanya mukjizat yang bisa menyelamatkan nyawa adik saya sekarang. Jadi, berapa harga mukjizat itu?" "Kami tidak menjual mukjizat, adik kecil. Saya tidak bisa menolongmu." "Saya punya uang untuk membelinya. Katakan saja berapa harganya." Pria berpakaian rapi yang tadi bercakap-cakap dengan sang apoteker menyimak percakapan itu. Lalu ia bertanya, "Keajaiban, mukjizat jenis apa yang dibutuhkan oleh adikmu?" "Saya tidak tahu," jawab Sally. Air mata mulai menetes di pipinya. "Saya hanya tahu dia sakit parah. Mama mengatakan bahwa ia membutuhkan operasi. Tapi papa mama saya tidak mampu membayarnya. Tapi saya juga punya uang untuk membeli mukjizat."
"Berapa uang yang kamu punya?" tanya pria itu lagi. $1.11, jawab Sally dengan bangga. "Wah, kebetulan sekali," kata pria itu sambil tersenyum. $1.11, harga yang tepat untuk membeli mukjizat yang dapat menolong adikmu. Ia mengambil uang tersebut lalu memegang tangan Sally sambil berkata, "Bawa saya kepada adikmu. Saya ingin bertemu dengannya dan juga dengan kedua orang tuamu." Pria itu adalah Dr. Carlton Armstrong, seorang ahli bedah syaraf ternama. Operasi kemudian dilakukan atas diri George tanpa biaya dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Kedua orang tua Sally sangat bersyukur dan bahagia mendapatkan mukjizat keajaiban tersebut. Operasi itu, kata Ibu Sally, seperti mukjizat. Saya tidak dapat membayangkan berapa harganya. Sally tersenyum. Dia tahu pasti berapa harga mukjizat itu. $1.11 ditambah dengan keyakinan iman. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Galatia 6 ayat 2 mengatakan, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Kasih yang meluap dan iman yang sederhana mendorong Sally untuk mencari jalan keluar bagi adiknya, membeli mukjizat. Belas kasih, compassion, yang memenuhi hati dan pikiran Dr. Carlton Armstrong, mendorongnya untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Bagaimana dengan ibu, bapak, saudara, dan saya? Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami. Sekiranya di sana-sini kami tidak cukup serius mendoakan mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Belum sepenuh hati memberi diri menjadi saluran berkat Tuhan. Berilah kami hikmat, kekuatan, kemampuan, agar mau makin sungguh menaruh percaya kepada Tuhan dalam doa-doa bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, dan makin rela memberi diri menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Dengan kerinduan seperti itu saat ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang memikul beban berat, yang sedang menghadapi persoalan, masalah besar dalam hidup mereka. Entah terkait dengan masalah gangguan kesehatan, masalah sumber kehidupan, masalah relasi antar anggota keluarga, kerinduan mendapatkan keturunan dalam hidup pernikahan, kegalauan menghadapi serba ketidakpastian di masa depan. Bagi mereka semua, kami berdoa. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah, yang Tuhan panggil untuk ikut serta mengerjakan misi Allah. Bagi gereja-gereja Tuhan ini kami berdoa.
Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulan yang harus diatasi bersama. Kami berdoa bukan cuma bagi para pemimpin bangsa kami, tapi juga bagi segenap bangsa di dalam upaya membangun kehidupan bersama yang makin berkenan kepada Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi makin mewujud dan terwujudnya perdamaian di muka bumi ini. Bila saatnya tiba kami istirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Dijauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka. Kami boleh istirahat dengan cukup, dengan baik, dan esok menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.